Shalom, kembali kita bertemu Bapak Ibu, Saudara-saudari pada malam hari yang indah, pada malam hari yang luar biasa ini. Kita bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan yang terus Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita dan seisi keluarga kita. Mari pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan pengajaran, sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama diperlengkapi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang dengan segala kerendahan hati kami malam hari ini. Kami bersuka cita dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, ini setiap kami anak-anakmu yang kami selalu rindu dan antusias untuk diperlengkapi. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam pelajaran pernikahan orang Israel atau Yahudi yang tentunya mempunyai maksud dan adanya persamaan atau analogi bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia yang ada di bumi hanya melalui Yesus Tuhan. Nah, saudara, kita akan merangkum ini daripada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita rangkum, kita buat kesimpulan. Nah baik, sebelumnya kita akan doa. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami dapat melanjutkan pelajaran yang sangat menarik
dan yang sangat unik dan yang kebetulan ada hubungan dengan rencana Tuhan, penyelamatan Tuhan pada manusia yang berdosa di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami pengertian dan terus biar kami Engkau berikan iluminasi, dihidupkan oleh Roh Kudus, dan kami tentunya mau menjaga hidup benar dan dipimpin oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mendapatkan pengertian dan dapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara sekalian. Kita lanjut ya. Pada hari ini kita lanjut sebagai rangkuman 2 minggu yang lalu, supaya saudara selalu ingat, dan kalau perlu saudara, engkau bisa hubungi kami, minta materi ini dan kami akan berikan kepada saudara. Nah, ini pernikahan cara orang Yahudi atau Israel. Nah, ini prosesi untuk menuju kepada pernikahan. Ada beberapa proses, saudara sekalian. Yang pertama itu adalah, kalau engkau masih ingat, sidukin. Sidukin ini adalah mencari jodoh. Sidukin ini inisiatif dari pihak mempelai laki-laki, papanya, bapaknya. Bukan si mempelainya, bukan, tetapi ayah atau bapak daripada mempelai laki-laki. Nah, saudara, di dalam Yohanes 16:8, jikalau ia datang, maksud itu Roh Kudus, ia akan mengisapkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Jadi pada hari ini saudara, yang menjadi mak jomblang yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus hari ini adalah sebagai mak jomblang, dia mengelilingi semua muka bumi dan dia bicara kepada semua manusia, baik itu yang ada di kota, di gunung, baik itu anak Tuhan atau yang belum dan sebagainya. Jadi saudara, Roh Kudus itu fungsinya 3, menginsafkan akan dosa supaya saudara insaf. Ya kan, apa yang kau buat insaf, tapi kalau engkau tidak insaf, artinya hati nuranimu sudah mati. Kalau hati nurani mati, saudara minta Tuhan hidupkan itu. Dan yang kedua, kebenaran. Kita tidak tahu kebenaran yang mana, tetapi Roh Kudus itu akan memberikan kebenaran. Dan kemudian Roh Kudus akan memberikan pada saudara adanya penghakiman. Apa yang aku buat di bumi ini nanti dihakimi. Apa yang aku buat di bumi itu dicatat oleh Tuhan, ya kan, disuting oleh Tuhan, dan itu seperti sebuah film sepanjang hidup kita ini, nanti waktu mati akan diputar itu. Jadi saudara, sidukin hari ini adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mencari kepada semua manusia pada hari ini. Fungsi Roh Kudus yang jelas ada 3 hal, menginsafkan dunia. Saudara perhatikan dunia loh ini nih. Menginsafkan dunia supaya saudara insaf akan dosa. Kemudian Roh Kudus memberitahukan kebenaran dan penghakiman. Nah, biarlah 3 ini saudara kita peka, kita hidup dan kita menjauhi daripada dosa. Nah, setelah Roh Kudus mencari, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, engkau bisa terima Tuhan, ya kan? Kenapa engkau terima Tuhan? Karena Roh Kudus. Roh Kudus bicara melalui YouTube, melalui lagu-lagu, melalui daring media sosial. Roh Kudus bisa menginsafkan engkau melalui buku-buku, kemudian kawan-kawan saudara, ya kan, engkau yang kawanmu yang bersaksi ini tadi. Nah saudara, setelah engkau diinsafkan oleh Roh Kudus, lalu engkau mencari Yesus. Nah, setelah engkau mencari Yesus, lalu engkau katakan, Tuhan, aku mau terima Tuhan Yesus. Nah, lalu saudara, engkau dan saya membuat janji tertulis. Janji tertulis itu tadi.
Nah, lalu kita katakan, Tuhan, bukti bahwa aku terima Yesus, aku dilahirkan kembali, aku born again, itu kan dilahirkan kembali. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, dalam Markus 16, siapanya percaya, ya kan, dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini saudara perhatikan di sini. Siapa yang percaya pada Yesus? Nah, ketika dia percaya pada Yesus, saya jelaskan, itu adalah pekerjaan sidukin, pekerjaan mak jomblang. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai mak jomblang pada hari ini nih, mencari siapa saja ini, mencari, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang. Nah, ketika engkau terima Yesus, saudara ingat, mereka yang menerima Tuhan Yesus itu dibaptis. Ya kan, yang menerima Yesus itu dibaptis. Artinya membuat surat tertulis. Memang bukan ada suratnya, enggak. Maksudnya itu ketubah ini, saudara, ketubah ini, surat perjanjian tertulis itu dicelupkan sama-sama oleh mempelai oleh calon tadi itu ke dalam apa itu air. Nah, kemudian mereka tadi yang pihak lelaki maupun perempuan minum satu gelas anggur. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Yesus, aku akan minum bersama-sama dengan kamu nanti dalam kerajaan yang Allah janjikan. Nah, sekarang ini cuma sekali kan, waktu 2000 tahun yang lalu. Nah, lalu saudara yang ketiga, nah setelah itu berjalan, ya kan, ada mak jomblang tadi itu, lalu kita ketubah, artinya tadi itu baptis air, lalu saudara kita masuk yang ketiga, artinya pertunangan. Nah, dalam pertunangan ini saudara waktunya 1 tahun atau 2 tahun, 1 tahun lebih. Nah, apa artinya kalau dalam pertunangan? Pihak mempelai perempuan akan ngomong begini dalam Kidung 6:3. Aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Jadi saudara, kita sudah katakan, Tuhan, aku ini kekasihnya Tuhan Yesus. Ya kan, kekasihku Tuhan Yesus, engkau milikku. Nah, jadi saudara, ini adalah masa pertunangan. Nah, di dalam masa pertunangan itu saudara, tentunya nanti kita lihat ya, hidupku, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi selama aku hidup di bumi ini, entah 2 tahun, entah 10 tahun, entah 30 tahun, entah 40 tahun, entah 50 tahun lagi, atau 80 tahun, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi bagiku hidup adalah Kristus, bukan gini, bagiku hidup adalah mencari uang sebanyak-banyaknya, bukan itu. Bagiku hidup adalah untuk aku menjadi penguasa, aku dihormati, ya kan, aku diagung-agungkan, aku disanjung-sanjung. Oh bukan, saudara jangan terbalik-balik ya. Hidupku, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi adalah, ya kan, bagiku hidup adalah Kristus. Ya saudara ulang-ulang gini, saudara ngomong dengan saya ini ulang-ulang, bagiku hidup adalah Kristus. Mempelai wanita dinyatakan terlarang bagi semua pria lain. Terlarang, artinya saudara jangan cinta mamon itu, ya kan, jangan cinta kedagingan, itu pria tanda kutip yang lain. Kita cuma satu, yang namanya tadi itu adalah Tuhan Yesus. Bisa katakan amin. Saudara coba kita baca lagi ini nih. Bagiku hidup adalah Kristus. Nah ini saudara ini kan, yang kau bisa lihat itu adanya cincin itu kan ya. Nah cincin ini saudara sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah lalu bukan saja cincin,
tetapi sebetulnya Tuhan telah memberikan kita rohnya, Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau engkau lihat dalam perjanjian baru itu sebagai panjar, DP, down payment, uang muka ini kan. Jadi kalau sudah beli rumah ada DP kan, lalu engkau angsur ini kan tiap bulan, demikian juga dengan mobil atau sepeda motor atau rumah. Tetapi kita sudah ngangsur, ada DP, ada panjar. Nah, panjar itu kalau kita boleh melambangkan, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai panjar itu. Kalau dalam bahasa Yunaninya Arabon. Arabon itu panjar. Jadi selama kita di bumi itu panjar, kita terus dipanjar dan sampai lunas. Dan itu baru milik kita nih. Nah, saudara, mas kawin dari mempelai pria adalah kematian Yesus. Ini keren ini. Ini sangat luar biasa. Mas kawin dari mempelai pria adalah darah Yesus. Jadi Yesus katakan, engkau sudah dibeli dengan lunas. Engkau telah dibeli dengan lunas oleh darahku, bukan ditebus oleh emas atau perak atau yang lain. Bukan. Engkau ditebus, engkau dibeli dengan darah Yesus. Nah, saudara, pihak perempuan, itu kita ini sebagai gereja, sebagai mempelai wanita, harus ini ada timbal balik ini memberikan hidupnya yang kudus. Jadi saudara jangan, Yesus engkau mati cuma-cuma, aku tetap buat dosa. Ya kan, nah saudara, artinya itu menolak, ya kan. Yesus engkau mati untuk aku, tetapi aku tetap ikuti dagingku, aku tetap ikuti rencanaku, ya, kehendakku ini, aku punya hidup ini untuk aku ini. Aku punya rencana, aku punya planning sendiri. Nah saudara, artinya saudara menolak mas kawin itu. Engkau menganggap sepi, engkau menganggap itu sepertinya apa itu? Permata yang jatuh di kubangan babi. Ya kan, di kubangan babi. Padahal itu harta yang paling mahal. Jadi saudara, kita sebagai mempelai perempuan harus memberikan hidupnya yang kudus, bukan yang sisa, hidup sisa. Nanti sudah aku pensiun nih, ya kan, sudah aku sakit-sakitan, aku berikan hidup aku untuk Tuhan. Saudara, berikan sekarang yang prima, yang masih bagus, yang masih muda, berikan hidupmu sekarang kepada Tuhan. Nah, apa kewajiban pihak mempelai laki-laki? Pihak mempelai laki-laki mempersiapkan rumah. Nah, jadi saudara, kita sebagai anak Tuhan, mempelai pengantin perempuan atau gerejanya Tuhan, kita santai saja, tidak usah siapkan rumah, karena mempelai laki-laki akan mempersiapkan rumah. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku. Saudara perhatikan ini, di rumah Bapakku. Ini di surga ini, banyak tempat tinggal, banyak tempat tinggal. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, itu dikatakan mansion, rumah mewah. Tetapi saudara, itu pun dibagi 3 tempat. Ada halaman luar, halaman kudus, dan halaman maha kudus, ada 3 tempat. Nah, jadi saudara, kita yang semakin banyak berkorban, mati untuk Tuhan, yang akan melakukan semua rencana Tuhan, yang akan terutama pada jiwa-jiwa yang sudah ditebus oleh darah Yesus, engkau jangan kocak-kacirkan. Jemaat Tuhan dalam sebuah gereja, jangan sekali-kali engkau buat goncang, jangan. Karena mereka sudah ditebus oleh darah yang mahal. Mereka yang sudah ditebus darah yang mahal tadi itu saudara, jangan engkau kotak-katik, jangan sehingga mereka itu kepahitan, jangan mereka itu
engkau makan, jangan tadi. Nah saudara, banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku, kata Yesus, pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara dan saya adalah membimbing mereka, mengembalakan mereka, supaya mereka ini bertumbuh dan semakin besar dan semakin menjadi menghasilkan buah untuk Tuhan. Jangan dikocak-kacirkan. Jangan engkau sebagai gembala, tetapi bukan, maksudnya jangan serigala berbulu domba. Engkau sebetulnya serigala yang mengocak-kacirkan domba, tetapi engkau belagak sebagai gembala. Nah, padahal engkau sebetulnya adalah serigala yang buas. Serigala yang buas, dia tidak menyayangi domba itu, dia tidak menyayangi. Dan apabila aku telah pergi, kata Yesus ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, apa kata Yesus? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, kita akan berjumpa sama Tuhan Yesus muka dengan muka. Itu kalau di halaman Maha Kudus. Tapi kalau di halaman luar itu agak jauh, saudara. Tapi usahakan saudara, engkau dan saya masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Tentunya tidak semudah yang saya katakan ini. Tentunya engkau menyayangi jiwa-jiwa itu. Engkau tidak akan mengocak-acirkan jiwa itu, enggak. Engkau tidak mengobrak-abrikkan jiwa itu, enggak. Engkau akan menyayangi jiwa itu seperti Yesus, bahkan engkau rela mati dan engkau rela berkorban demi jiwa-jiwa itu. Karena Yesus sendiri telah mati dan telah berkorban bagi jiwa-jiwa itu. Nah, saudara sekalian, kita masuk di sini. Nah, lalu yang keempat, masuklah pernikahan, yaitu nisuin, pernikahan. Jadi tadi sudah adanya mak jomblang, ketubah, perjanjian tertulis, lalu erusin, ya kan, yaitu pertunangan. Lalu kita masuk kepada misuin, pernikahan. Nah, di sini, nah, saudara, misuin akan terjadi di akhir masa erusin, pertunangan. Jadi pada masa akhir pertunangan itu masuk kepada pernikahan. Mempelai pria akan datang setelah ayahnya memberi izin. Jadi mempelai laki-laki tidak buat rencana, oh nanti aku datang kita nikah tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Sepertinya kita lakukan di bumi hari ini. Enggak. Tidak itu, tidak. Kita tidak bisa katakan, oh ya sudah, ini ada tanggal yang bagus ya, tanggal 2, bulan 2, tahun 20, ya kan, tahun 22, tahun berapa? 22 kan, jadi 22 semua kan itu kan. Oh itu tanggal yang bagus itu tadi kan. Bukan itu saudara, pada jam 2 lagi, jam 2 malam itu. Ya kan, bukan gitu. Nah saudara, kita lihat di dalam Matius 25, maka itu mempelai wanita, nah ini tadi, dan seluruh sahabatnya, jadi mempelai wanita ini dan seluruh sahabatnya, kelompok selnya, kerabatnya, komunitas daripada gereja itu atau jemaat akan memperhatikan, maksudnya saling memperhatikan dan siap-siap menunggu kapan mempelai pria datang. Jadi saudara, bukan hanya satu wanita, tapi semuanya saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling membangun. Yuk kita tunggu ya, ini Tuhan tidak lama lagi datang, dan kita saling memperhatikan walaupun sudah menjelang malam. Mempelai wanita
harus tetap, ini harus ini nih, tetap menjaga lampu minyaknya tetap menyala. Jadi saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk menyala. Apa arti tadi? Roh kita mesti menyala-nyala. Jadi saudara, kita ini kan terdiri dari 3. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi diminta oleh Tuhan supaya roh kita ini nih, roh manusia itu tetap menyala-nyala. Nah saudara, apa yang terjadi ini nih? Ayat 4, salah satu kebiasaan Israel adalah salah seorang sahabat dari mempelai pria akan memimpin dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai perempuan atau wanita sambil berteriak. Ini dia berteriak loh, bukan ngomong ini nih. Entah itu mungkin jam 2 malam itu dia akan berteriak, lihat nah, mempelai laki-laki, mempelai pria datang. Sudah perhatikan itu ada tanda seru gitu. Nah saudara, apa artinya? Itu diikuti dengan bunyi shofar. Jadi adanya nafiri atau trompet, ya kan, atau sangkakala itu dibunyikan, ditiup itu, ditiup. Bila sangkakala berbunyi, ku ada. Nah saudara, itu sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 18 bahwa sangkakala akan berbunyi dalam sekejap dan semua anak Tuhan dari 8 penjuru angin akan terangkat. Yang lebih dulu yang terangkat adalah mereka yang telah mati atau meninggal di dalam Tuhan Yesus. Lalu kita yang hidup, kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita yang menjadi pelaku firman, kita yang menjaga hidup dalam kekudusan dan yang benar, maka tubuh saudara diangkat, tubuh saya pun diangkat, lalu diberikan tubuh kemuliaan. Nah inilah namanya tadi kita masuk ke rumah mempelai laki-laki. Nah di sini lalu diadakan pesta perkawinan. Nah Wahyu 19 ayat 7 sampai 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang. Jadi saudara, berbahagialah mereka yang diundang kemana? Perjamuan kawin anak domba. Anak domba sudah mempersiapkan rumah, sudah mempersiapkan pesta. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah saudara, kita akan pesta selama 7 tahun di surga. Kita akan pesta di sana, ya kan. Nah saudara, di bumi itu setan pesta juga. Karena apa? Karena yang namanya gereja, yang namanya anak Tuhan, yang ada Roh Kudus, yang menjadi pelaku firman, sudah diangkat ke surga. Yang tinggal di bumi adalah gereja-gerejaan, Kristen-Kristenan. Nah ini tadi yang tinggal di sini. Nah tetapi saudara jangan takut, Tuhan berikan juga kesempatan untuk diselamatkan kalau yang tertinggal, dengan catatan dia harus mati, ya kan, dia harus mati dengan darahnya sendiri. Artinya dia akan dipenggal kepalanya oleh antikris dan dia tidak akan memakai tanda chip di dahi maupun di tangan kanan. Dia tidak akan pakai itu. Jadi saudara sekalian, pada hari ini chip itu belum dipasang. Pada hari ini nih chip itu belum dipasang. Oh ada di vaksin. Siapa ngomong ada di vaksin itu kan ya? Itu kan hanya berita bohong dan engkau percaya. Nah saudara, bulan madu. Nah ini yang dikatakan bulan madu. Nah bulan madu kita di mana? Yaitu di bumi. Nah ini nih 1000 tahun. Kita 1000 tahun di bumi saudara. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Di bumi ini kita akan melihat Tuhan dan Yesus itu ada di Yerusalem. Dan kalau engkau baca lagi dalam kitab Sakaria, setiap tahun semua bangsa,
semua suku itu datang ke Yerusalem untuk berbicara sama Yesus, ini kan, untuk melihat Yesus tadi dan sebagainya. Bumi penuh dengan damai. Jadi tidak ada lagi wabah penyakit, tidak ada lagi gempa bumi, ya kan, tidak ada lagi semuanya yang bukan-bukan, tidak ada lagi. Malapetaka sudah nggak ada lagi, kemudian gurun pasir itu menjadi kebun, dan lautan-lautan itu sudah nggak ada lagi, yang ada hanya sungai-sungai, saudara. Kemudian bumi bisa dihuni, sehingga bumi boleh dikatakan 100% bisa dihuni. Nah, kalau hari ini bumi ini hanya 85% bumi ini tidak bisa dihuni oleh manusia, tidak bisa. Kenapa? Ada lautan, ada gurun pasir, adanya gunung-gunung, tidak bisa dihuni. Nah, saudara, lalu kita masuk kepada rumah abadi yang keenam. Nah, ini rumah abadi ini. Nah, rumah abadi ini di mana, saudara ini? Itu di bumi inilah. Jadi setelah 1000 tahun, nanti kita lihat di sini ya. Nah, langit yang baru dan bumi yang baru. Sesuai yang dikatakan dalam Wahyu 21 ini, engkau bisa lihat kan ya. Nah, lalu ini terjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Atau perkataan lain, Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru terjadi setelah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, maka terjadilah Yerusalem baru, itu kota yang Tuhan turunkan dari surga di bumi ini. Jadi artinya bumi ini di-upgrade oleh Tuhan. Perangkat lunaknya kalau kita seperti laptop itu kan, atau HP, ya kan, nah, saudara di-upgrade, tetapi perangkat yang luar tadi itu, ya kan, hardware-nya itu tetap. Jadi kalau engkau pakai laptop, itu laptop itulah, tetapi yang di dalam itu sudah di-upgrade. Engkau pakai HP, HP-mu sudah di-upgrade, tapi HP-nya HP yang lama itulah. Nah, jadi saudara, itu di-upgrade, yaitu perangkat lunaknya itu, perangkat lunak sepertinya itu tadi. Jadi saudara, bumi ini di-upgrade oleh Tuhan yang baru dan bumi yang baru. Nah, setelah 1000 tahun selesai, saudara, sebelum langit yang baru dan bumi yang baru, iblis itu dilepaskan oleh Tuhan. Jadi selama 1000 tahun di bumi, iblis tidak bekerja di bumi. Jadi selama 1000 tahun, ada manusia iri hati? Tidak ada. Ada manusia yang dendam? Tidak ada. Kenapa? Yang buat dendam, yang buat iri hati, yang membuat apalagi itu tersinggung, marah, dan sebagainya, itu asalnya dari setan. Setan nembak pada manusia, dia tembak otaknya, dia tembak pikirannya dia terima, dia pikir itu dari Tuhan. Nah, setelah Yesus turun ke bumi dan kita selama 1000 tahun di bumi, iblis diikat, dimasukkan ke dalam penjara, yaitu neraka. Walaupun neraka itu sementara juga, digabung dengan setan di situ, digabung dengan nabi palsu, digabung dengan antikris, digabung lagi mereka yang menghujat Roh Kudus, digabung lagi mereka yang tidak menjadi pelaku firman. Dia Kristen, adalah Kristen fasik, dia adalah orang fasik dan dia tidak menjadi pelaku firman. Itu semuanya masuk ke dalam neraka itu. Nah, saudara, setelah 1000 tahun mereka ini dilepaskan, ya kan. Lalu iblis mulai menguasai di bumi dengan singkat. Lalu Tuhan tangkap lagi. Nah, lalu saudara, mereka yang dalam neraka tadi, mereka ini manusia dalam neraka tadi itu dihidupkan kembali, ya kan. Di depan Tuhan itu ada buku besar, ya kan, ada buku besar untuk mengadili mereka ini. Apakah nama mereka ada di situ atau tidak? Tentunya tidak ada ini. Mereka dihakimi, lalu mereka diberikan tubuh. Jadi mereka hidup dalam roh,
hidup dalam jiwanya sudah kesakitan dalam neraka, jiwanya kesakitan, rohnya kesakitan dalam neraka, diberikan tubuh lagi, ya kan, tubuh yang lama. Lalu mereka dilemparkan itu ke tempat namanya itu jurang maut, ya kan, Gehenna. Lalu disitulah mereka selama-lamanya di situ dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuh disiksa siang dan malam dengan api kekal. Kemudian Yesaya mengatakan itu ada ulat yang keluar masuk dari hidung, dari matanya keluar, dari mana-mananya keluar. Adanya ulat-ulat yang keluar terus dan mereka disiksa sampai selama-lamanya. Saudara, pesan kami, biarlah saudara dan saya tinggal pada langit yang baru dan bumi yang baru. Sebelum ini terjadi, saudara sekalian, kita hari ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Ya kan, apa katakan firman Tuhan? Walaupun di bumi terjadi perdebatan ini, perdebatan itu, terserahlah. Ya kan, saudara, apalagi tentang keuangan, terjadi perdebatan yang panjang, ada yang pro dan kontra. Saudara, ikuti firman saja. Ikuti firman Tuhan. Kalau saudara belum mengerti, ya kan, belum jelas, saudara tidak salahnya hubungi kami. Nanti setelah ini saudara ada call center, hubungi kami. Bukan kami hebat, bukan kami pintar, bukan, ya kan. Kita berbagi, ya kan, kita berbagi, kita saling isi mengisi, ya kan, kita saling membangun. Nah, tujuan kami adalah supaya semua saudara, anak Tuhan tetap setia. Yang belum, saudara, beritakan Injil. Beritakan Injil ini, engkau jadikan mereka murid, beritakan Injil. Kita tidak rela kalau mereka binasa. Bisa katakan amin. Nah, saudara sekalian, itulah selesai dulu dalam pelajaran kita untuk pernikahan orang Israel. Kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih bahwa Tuhan mempunyai rencana yang panjang sekali, yaitu di mana Tuhan sedang memulihkan keadaan Taman Eden zaman dulu. Tuhan sedang memulihkan Taman Eden yang lebih indah lagi, yang lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan, biar kami ada di sana sehingga tujuan hidup kami sudah jelas. Kami hidup, tujuan kami adalah memuliakan Kristus Tuhan. Tujuan hidup kami biar berarti kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah ikut, dan biarlah melalui kami dapat membagikan pada yang lain, membagikan video ini Tuhan pada kawan-kawan kami, sehingga mereka juga boleh terbangun dan mereka juga boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, biarlah semuanya terimalah berkat Tuhan, terimalah damai sejahtera daripada Bapa, kasih karunia kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus dan hidup kami di bumi sebagai garam dunia, sebagai terang dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami hidup berarti, hidup untuk memuliakan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara sekalian, Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Biarlah pengajaran ini sungguh sangat memberkati setiap kita dan kita bagikan kepada banyak orang. Biarlah kita terus hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.